Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan praktik penerapan metode biaya pesanan pada perusahaan yang mendapatkan pesanan lebih dari satu pada periode waktu yang sama. Di sini saya contohkan PT Sinar. Jadi PT Sinar ini merupakan perusahaan percetakan. Di bulan Agustus 2020, dia mendapatkan dua pesanan. Pesanan yang pertama itu adalah kartu undangan, kode U10 sebanyak 1000 lembar, harga per lembarnya Rp4.000 dan akan diambil pada 25 Agustus 2020. Kemudian pesanan kedua adalah kartu ucapan, kodenya K5, jumlahnya 1000 unit kartu ucapan, harga per unitnya Rp2.000 dan akan diambil pada 8 September 2020. Nah, di sini ada transaksi-transaksinya ya. Jadi selama bulan Agustus kita juga memiliki data terkait transaksi-transaksinya. Transaksi yang pertama, membeli bahan secara kredit. Nah, tolong diingat baik-baik, ketika memang perusahaan melakukan pembelian bahan secara kredit, pertama kali melakukan pembelian bahan secara kredit, maka kita tidak akan memisahkan mana yang bahan baku dan mana yang bahan penolong dalam pencatatan jurnalnya. Ya, pemisahan baru akan dilakukan ketika memang dia sudah digunakan dalam proses produksi. Jadi sekali lagi, ketika baru pertama kali kita beli bahan itu, kita nggak akan pisahkan mana yang bahan baku, mana yang bahan penolong. Pencatatannya akan digabungkan. Nah, pencatatan baru akan dipisahkan ketika memang digunakan dalam proses produksi. Maka ketika ada data yang menyatakan bahwa ada pembelian bahan secara kredit, jurnalnya hanya satu. Jurnalnya itu adalah bahan pada hutang usaha. Nah, di sini yang diperhatikan ya, kenapa yang digunakan adalah hutang usaha bukan hutang dagang. PT Sinar ini merupakan perusahaan manufaktur. Jadi dia menciptakan produk barang atau jasa. Maka kalau dia sifatnya adalah perusahaan manufaktur, dia akan menggunakan hutang usaha. Tapi kalau sifatnya adalah perusahaan dagang, dia tidak menciptakan produk barang atau jasa, tapi dia hanya membeli barang dagangan, kemudian menjual lagi barang dagangan tersebut, maka hutangnya bukan hutang usaha, tetapi hutang dagang. Nah, tolong dibedakan. Nah, berapa jumlah bahan dan hutang usaha ini? Kita akan estimasi satu persatu. Yang pertama, bahan yang dia beli adalah kertas enduro 5 rim, masing-masing seharga Rp200.000 per rim. Artinya di sini saya catat dulu 1 juta. Ya. 5 kalikan 200.000 sama dengan 1 juta. Kemudian dia juga beli kertas Savana 4 rim, di mana per rimnya harganya 150.000, artinya 600.000. Kita catat di sini kalkulasinya. Kemudian tinta emas 4 liter, harga per liternya 75.000. Artinya di sini 300.000. Ya. Kemudian yang keempat, tinta hijau 4 liter, per liternya 50.000, artinya 200.000. Yang kelima, lem 3 liter, per liternya 20.000, artinya 60.000. Dan yang terakhir itu adalah pita emas 20 meter, di mana per meternya Rp20.000, artinya 400.000. Nah, kita jumlahkan semua ini. Maka di sini kita dapatlah angkanya 2.560.000. Artinya pembelian bahan secara kredit ini sebesar 2.560.000. Kita catat di sini jurnalnya. Nah, jadi diingat, ketika pertama kali membeli, kita nggak akan memisahkan mana yang bahan baku, mana yang bahan penolong. Sehingga jurnalnya hanya satu, bahan pada hutang usaha sebesar 2.560.000. Kemudian kasus yang kedua, bagian produksi meminta bahan dari bagian gudang untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, pada kasus yang kedua ini nantinya baru akan kita pilah-pilah, baru akan kita pisah. Kalau dia bahan baku, maka dia akan masuk ke barang dalam proses. Kalau dia bahan penolong, maka dia akan masuk ke dalam biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, sebelum kita pilah-pilah, nanti kita lihat dulu siapa yang gunakan bahan baku ini, siapa yang gunakan bahan penolong ini. Apakah pesanan U10 atau pesanan K5. Sehingga nantinya kita akan membuat kartu biaya pesanan per pesanannya seperti ini. Jadi ini adalah saya sebutnya sebagai buku pembantu ya, buku pembantu untuk mencatat pesanan. Jadi ini pesanan U10, BB ini bahan baku, TKL tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dibebankan. Ini pesanan K5. Nah, kita akan estimasi satu persatu.
Yang pertama, U10 menggunakan bahan baku kertas enduro sebanyak 5 rim. Harganya kan 2.000. Artinya pesanan U10 tadi ini sudah menggunakan atau menyerap biaya 1 juta. Yang pertama. Kemudian yang kedua, K5 ya. K5, pesanan K5 menggunakan kertas Havana sebanyak 4 rim. Per rimnya tadi 150.000. Artinya nanti di sini K5 itu akan menggunakan sebanyak 600.000 biaya bahan bakunya. Kita estimasi dulu ya di sini biar gampang. Kemudian U10 dia pakai tinta emas sebanyak 3 liter. Tinta emas tadi harganya 75.000 ya. Artinya totalnya itu adalah 225.000. Kita langsung masukkan ke sini. Ya, pesanan U10 dia pakai tinta emas. Kemudian U10 dan K5 menggunakan tinta hijau sebanyak 4 liter. Nah, di sini karena bagian gudang tidak mencatatkan berapa yang untuk U10 dan berapa untuk K5, tetapi dia gabungkan kedua pesanan menggunakan 4 liter, maka kita asumsikan saja U10 menggunakan 2 liter dan K5 juga menggunakan 2 liter. Harga tinta hijau 50.000 per liter. Artinya masing-masing menggunakan 100.000. Maka saya catatnya seperti ini. Kemudian pesanan U10 menggunakan pita sebanyak 15 meter. Di mana per meternya harganya 20.000. Artinya ini 300.000 ya. Jadi U10 pakai pita sebanyak berapa? Sebanyak 300.000. Masuk nggak ke sini? Dia nggak masuk ke sini. 300.000 itu kita catatkan di luar sebagai overhead pabrik sesungguhnya, seperti ini. Atau mungkin di sini juga boleh kita tambah, misalkan kita tambah satu lagi misalkan. Nah, saya edit dulu. Misalnya seperti ini ya. Kemudian kita pindahkan juga ke sini. Jadi pesanan U10 dia menggunakan overhead pabrik sesungguhnya sebesar 300.000 karena itu tadi adalah bahan penolong ya. Nah, jadi kita sudah tahu pita tadi kan bahan penolong di sini di dalam soal ini. Kemudian U10 dan K5 menggunakan lem sebanyak 2 liter. Kita bagi juga 2, masing-masing menggunakan 1 liter asumsinya. 1 liter harganya 20.000. Nah, artinya karena ini bahan penolong, kita masukkan ke dalam overhead pabrik sesungguhnya 20.000. Nah, dari sini nanti ketahuan ya. Kalau dia merupakan bahan baku, dia nanti akan masuk ke barang dalam proses. Kita totalkan dulu. Totalkan untuk yang pesanan U10, dia menggunakan berapa banyak bahan bakunya? 1.325.000. Ini langsung aja 700.000. Nah, jadi ini penggunaannya ya. Kemudian kita totalkan lagi. Kita totalkan penggunaan bahan baku pesanan U10 dan pesanan K5 itu sebesar berapa? Kita totalkan saja. 2.025.000. Nanti kita catat di sini ya. Karena ada penggunaan bahan baku tadi, maka jurnal yang pertama itu adalah barang dalam proses pada bahan sebesar 2.025.000 rupiah. Ini jurnal yang pertama. Nah, kemudian untuk bahan penolong, berapa banyak bahan penolong yang kita gunakan? Kita tinggal lihat di kalkulasi tadi, bahan penolongnya ada berapa. Jadi bahan penolong untuk pesanan U10 dia gunakan 320.000. K5 dia gunakan 20.000, artinya 340.000 totalnya. Total penggunaan bahan penolong. Inilah total bahan baku tadi. 340.000. Nah, kita pindahkan ke sini. Karena ada penggunaan bahan penolong, maka kalau bahan penolong pindahnya kemana? Biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi inilah pencatatannya. Pada bahan sebesar 340.000 rupiah. Nah, sekali lagi di dalam pencatatan akuntansinya,
Memang pada kasus yang kedua ini dia akan memisahkan mana yang bahan baku, mana yang bahan penolong karena digunakan untuk proses produksi. Tapi pencatatan akuntansinya tidak akan memisahkan mana bahan baku yang digunakan oleh pesanan U10 dan juga K5, mana bahan penolong yang digunakan oleh pesanan U10 dan K5. Maka kita harus membuat yang namanya buku pembantu seperti ini tadi. Ini namanya buku pembantu supaya kita tahu penggunaannya berapa, ya. Baik pesanan U10 dan pesanan K5 tadi. Kita sudah tahu nih. Pesanan U10 gunakan bahan bakunya 1.325.000. Pesanan K5 gunakan 700.000. Ya, dan dia juga gunakan bahan penolong totalnya 320.000. Kalau yang ini 20.000. Kenapa harus dipisahkan? Padahal pencatatan akuntansi kan nggak dipisahkan. Nah, dia dipisahkan karena nanti kita akan mencari berapa biaya produksi masing-masing, baik untuk pesanan U10 maupun untuk pesanan K5. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menentukan berapa sih laba per pesanan, berapa sih keuntungan per pesanan, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan balik lagi ke penjurnalan di dalam soal kita. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, membayar gaji dan upah karyawan selama bulan Agustus 2020. Nah, di sini kita ketahui Benny bekerja selama 30 jam, upah per jamnya 30.000. 20 jam mengerjakan pesanan U10 dan sisanya K5. Artinya 20 jam dikalikan 30.000 itu 600.000. Jadi kita masukkan di tenaga kerja langsung U10 600.000. Kemudian kita lihat sisa 10 jamnya, total kan 30 jam. 30 jam kurangi 20 jam sama dengan 10 jam, kalikan dengan 30.000. 300.000 itu digunakan oleh pesanan K5. Kita masukkan ke sini. Nah, karena ini termasuk sebagai yang namanya tenaga kerja langsung. Jadi kalau tenaga kerja langsung itu dibayarnya sistemnya per jam. Tapi kalau tenaga kerja tidak langsung dibayarnya sistemnya gaji per bulan. Kemudian Adi bekerja selama 50 jam. Upah per jamnya 15.000. 30 jam untuk pesanan U10 dan sisanya 20 jam untuk pesanan K5. Artinya kalau kita lihat 30 jam kali 15.000 itu adalah 450.000 digunakan untuk pesanan U10. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya, sisa 20 jamnya itu digunakan oleh pesanan K5. 20 jam kali 15.000 sama dengan 300.000. Jadi kita masukkan ke sini. Ya. Nah, nanti totalnya ini 1.050.000, kemudian ini adalah 600.000. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Dito bekerja sebagai mandor. Nah, jadi kalau mandor itu adalah tenaga kerja tidak langsung karena sifatnya tadi gaji. Tapi kalau sifatnya upah itu adalah tenaga kerja langsung. Kalau tenaga kerja langsung dia akan masuk ke dalam barang dalam proses. Tapi kalau tenaga kerja tidak langsung dia akan masuk sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, di sini jurnal yang pertama itu adalah barang dalam proses pada yang namanya gaji dan upah. Ini jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua itu adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya pada gaji dan upah. Bedanya apa? Kalau masuk barang dalam proses dia tenaga kerja langsung. Kalau masuk ke dalam biaya overhead pabrik sesungguhnya dia adalah tenaga kerja tidak langsung. Nah, tinggal kita kalkulasikan aja totalnya. Jadi kita buat di sini saja total tenaga kerja langsung. Kita tambahkan saja 1.050.000 tambahkan dengan 600.000. Kemudian total tenaga kerja tidak langsung sebesar 1 juta. Nah, ya. Karena nanti di sini per pesanan tuh dipakai 500.000. Dibagi 2 ya. Nah, kita masuk ke sini lagi. Artinya di sini nanti untuk tenaga kerja langsungnya dia adalah 1.650.000. Jadi barang dalam proses pada gaji dan upah. Ya. Kemudian untuk tenaga kerja tidak langsungnya itu sebesar 1 juta.
Nah, artinya sekali lagi, secara accountingnya, ketika kita mencatat mana yang gaji dan upah tenaga kerja langsung dan mana yang tenaga kerja tidak langsung, kita akan nggak akan mencatatnya memisahkan sesuai dengan pesanan yang ada, tapi kita gabungkan. Kita pisahkannya ke dalam buku pembantu seperti ini tadi, sehingga kita ketahui pesanan U10 pakai tenaga kerja langsung 1.050.000, pesanan K5 pakai tenaga kerja langsung Rp600.000, sehingga total penggunaan Rp1.650.000. Inilah yang kita jurnal di sini, ya. Kemudian poin yang keempat. Nah, poin yang keempat ini menyatakan bahwa ada penggunaan overhead pabrik sesungguhnya, di mana di sini ada penggunaan biaya listrik 5.000 dibayar tunai, penyusutan mesin cetak 1.015.000 dan biaya sewa mesin fotokopi 800.000. Nah, kita catat yang pertama dulu. Jadi kita catatnya awalnya seperti ini dulu. Beban listrik, kemudian beban sewa mesin, kemudian beban penyusutan pada kas karena ada yang dibayar tunai, pada akumulasi penyusutan. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama. Listrik, ya, beban listrik kan ada 5.000. Beban listrik bertambah di debit. Kemudian sewa mesin fotokopi 800.000. Nah, karena ini kedua ini dibayarkan secara tunai, maka kas kita akan berkurang di kredit sebesar 1.300.000. Kemudian ada penyusutan depresiasi mesin cetak sebesar 1.500.000. Penyusutan tidak akan mengurangi yang namanya kas karena kita nggak bayar penyusutan ini, tapi dia akan mengurangi nilai dari mesin tersebut atau nilai wajar, nilai buku dari mesin tersebut, sehingga nanti masuknya ke dalam akumulasi penyusutan sebesar 1.500.000. Nah, ini jurnal yang akan kita bukukan, ya. Jadi kamu harus pahami, ya. Nah, setelah kita bukukan seperti ini, artinya apa? Artinya nanti kita pindahkan kemana biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dengan cara apa? Biaya overhead pabrik sesungguhnya kita totalkan 2.800.000, ya. Pada beban sewa, pada beban listrik, pada beban sewa, dan pada beban penyusutan. Nah, kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Ya. Karena apa? Ini digunakan dalam fungsi produksi atau fungsi pabrik. Nanti akan dibebankan kemana? Masuk ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ya. Nah, ini adalah jurnalnya. Nah, ini kita agak ke bawahin aja yang ini. Nah, di sini. Sampai sini saya harap kamu udah bisa sedikit paham, ya, terkait ini, ya. Nah, kemudian yang poin kelima, membebankan biaya overhead pabrik dengan tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, artinya kita sudah tahu, ya, dasar perhitungan dari overhead pabrik dibebankan adalah berdasarkan pertimbangan etis manajemen atau pertimbangan logis dari si manajemen. Nah, dalam kasus ini kemungkinan, ya, perusahaan ini lebih kepada padat karya. Artinya kalau padat karya, kebanyakan proses produksinya itu adalah menggunakan tenaga manusia, sehingga dasar pemicu biaya yang digunakan adalah jam tenaga kerja langsung. Nah, di sini dikatakan membebankan biaya overhead pabrik dengan tarif 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, artinya apa? Kita tinggal lihat ke dalam buku pembantu kita tadi. Di dalam buku pembantu tadi, total biaya tenaga kerja langsung adalah 1.650.000. Sehingga kita nanti bisa cari overhead pabrik dibebankan itu berapa, ya. Nah, kita cari dulu per masing-masing pesanan overhead pabrik dibebankannya. Jadi untuk pesanan U10 itu sama dengan 150%, ya. Jadi 150 dibagi 100, kemudian dikalikan dengan 1.050.000. Maka dapat 1.575.000. Kemudian untuk pesanan K5. Untuk pesanan K5 kita juga sama dengan 150%, kemudian dikalikan dengan 600.000. Maka kita dapat angka 900.000. Nah, ini totalnya. Ya. Paham, ya? Karena dasar perhitungannya adalah 150% dikalikan dengan tenaga kerja langsung. Sehingga totalnya dari overhead pabrik dibebankan dari kedua pesanan ini sebesar
Ini kita pakai aja sama dengan sum. Nah, 2.475.000. Sehingga nanti di sini kita catatnya seperti apa? Kita catatnya barang dalam proses, ya, pada overhead pabrik dibebankan sebesar berapa? Sebesar 2.475.000. Nah, ini sebesar ini. Pahami artinya ya? Karena kan 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Kita sudah tahu tenaga kerja langsung tadi berapa totalnya. Tenaga kerja langsung tadi 1.650.000 kalikan 150% sama dengan 2.475.000. Tinggal kita cari per pesanan kena berapa. Nah, kita sudah tahu tenaga kerja langsung per pesanan U10 1.050.000 kalikan 150%, dapatlah 1.575.000. Pesanan K5 600.000 kalikan 150%, dapatlah overhead pabrik dibebankannya 900.000 rupiah. Ya, walaupun nanti di jurnalnya digabung kedua itu, nggak dipisah. Dipisah itu hanya ketika kita catat di buku besar pembantu ini tadi. Ini namanya buku besar pembantu. Ya, gunanya untuk apa? Mengetahui biaya produksi. Nah, sampai sini saya rasa sudah sedikit dipahamin ya. Nah, kita lanjut lagi. Pesanan nomor U10 selesai dikerjakan dan diambil pemesan. Pemesan membayar secara tunai. Ya. Jadi kita lihat pesanan U10 tadi apa sih? U10 ini 1000 lembar undangan. Harganya Rp4.000 per undangan. Artinya, ya, di sini kita berhasil menjual dengan harga Rp4.000.000. Maka jurnal yang pertama itu adalah kas pada penjualan. Nah, di sini tergantung ya, dia bayarnya secara tunai menggunakan uang tunai benar atau transfer bank. Maka ini bisa kas atau bank. Sebesar berapa? 4 juta. Nah, artinya atas penjualan ini kita mendapatkan uang sebesar 4 juta rupiah. Nah, jangan lupa ada barang yang kita jual, ya. Jadi karena ada barang yang kita jual, sebenarnya kita nggak boleh langsung mencatat seperti ini. Salah kalau kita langsung mencatat menjual, maka ini nggak boleh. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang akuntan. Kita catat dulu ketika pesanan U10 tersebut selesai dikerjakan. Kalau U10 tadi selesai dikerjakan, maka di sini ada perpindahan dari barang dalam proses ke persediaan barang jadi. Maka kita jurnal dulu, nggak boleh langsung kita catat penjualan seperti tadi. Maka jurnalnya barang jadi atau persediaan barang jadi pada barang dalam proses. Sebesar berapa? Kita lihat di kalkulasi ini. Total biaya produksinya berapa untuk pesanan U10? Tambahkan bahan baku, ditambah tenaga kerja langsung, ditambah overhead pabrik dibebankan. Dapatlah biaya produksinya. Saya buat di sini saja. Maka biaya produksinya nantinya kita akan dapatkan angkanya sebesar, kita tambahkan. Overhead pabrik sesungguhnya jangan, ya. Itu bukan ditambahkan. Maka kita dapatkan 3.950.000. Maka di sini kita tulis 3.950.000. Nah, apa jadinya kalau kita tidak membuat yang namanya buku besar pembantu ini seperti ini? Ya, yang terjadi kita nggak tahu, ya. Kalau U10 ini berhasil diselesaikan, berapa ya biaya produksi? Kita nggak akan pernah tahu. Maka diperlukanlah pemisahan dalam bentuk buku besar pembantu seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan digabung semua jurnalnya. Kita nggak bisa lihat U10 pakai berapa, K5 pakai berapa. Maka dibuatlah buku besar pembantu tadi. Nah, setelah ini, setelah kita catat, kan dia udah selesai dikerjakan. Kalau udah selesai dikerjakan, barang dalam proses selesai pindah ke barang jadi. Baru kita catat dijual. Baru kita catat dengan cara apa? Karena dijual secara tunai, kas atau bank pada penjualan. Sebesar berapa? Yang dijual 1000 unit, harga per unitnya Rp4.000, 4 juta. Nah, kalau ada barang yang dijual, artinya persediaan kita berkurang. Maka di sini, ya, HPP atau harga pokok penjualan pada barang jadi. Sebesar berapa? Sebesar 3.950.000. Nah, kemudian yang terakhir,
Pesan nomor kelima selesai dikerjakan tapi belum diambil oleh pemesan. Artinya cuman ada perpindahan dari barang dalam proses ke persediaan barang jadi. Maka kita jurnalnya seperti ini. Barang jadi pada barang dalam proses. Berapa yang berhasil diselesaikan? Kita lihat di sini. Kita lihat biaya produksinya berapa untuk yang namanya pesanan K5 ya. Kita lihat biaya produksinya berapa. Kita tambahkan aja tinggal. Kita nanti tinggal tambahkan bahan baku 7.000, tambahkan 16.000, 1,3, tambahkan 900.000, artinya 2,2 juta. Nanti kita pindahkan. Nah, kita pindahkan saja ke sini. Karena belum diambil oleh si pembeli, maka di sini kita nggak akan catat adanya penjualan karena barang ini baru berpindah ke gudang dalam bentuk barang jadi. Nah, sekian selesai sampai di sini artinya jurnal kita. Ya. Saya harap kamu sudah bisa paham. Nah, perpesanan nantinya akan dipindahkan kemana? Kartu pesanan. Formatnya seperti ini. Nah, jadi nanti ada penggunaan biaya bahan baku, apa aja biaya baku yang digunakan. Ya, tadi kan ada ya. Tadi digunakan yang namanya kertas enduro, Havana, dan sebagainya. Kemudian nanti digunakan apalagi tenaga kerja langsung berapa yang digunakan. Overhead pabrik yang digunakan berapa? 150% dari tenaga kerja langsung, jam mesin. Kemudian ini ada penjualan kita berapa? Tadi kan penjualannya sebenarnya adalah 4 juta. Ya, modal kita berapa? 3.950.000. Untung kita berapa? 50.000. Itu adalah laba kotor kita, tapi belum dikurangi oleh biaya operasional. Maka di sini kalau dalam kasus ini kemungkinan besar ada kesalahan dalam penentuan harga jual. Ya, ini yang bisa disimpulkan secara sederhana. Nah, silahkan dipelajari dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke saya.